Disinilah Umemiya kembali menjelaskan bahwa sebenarnya Sakura sudah berhasil melakukan percakapan dalam bertarung. Intinya berhadapan secara langsung harus punya rasa ingin mengenalinya. Dengan kata lain, bukan masalah ingin menerima orang lain, melainkan harus berhadapan dulu dengan orang lain agar bisa menerima orang lain. Sontaklah Sakura jadi teringat perkataan Kotoha perihal tidak perlu menyerah untuk menerima orang lain, dan tataplah kita agar bisa menjadi apapun yang diinginkan. Dan di sini Umemiya mengungkapkan bahwa Sakura bisa menjadi puncak Boufurin. Jelas heran lah itu si Sakura. Dan yang marah malah si Sugishita. Dan lagi-lagi si Sugishita itu main kursi mulu anjir. Singkat cerita, keesokan harinya ketika sedang berjalan, Sakura masih merasakan nyeri angen akibat pertarungan kemarin. Namun di sini Sakura tidak bisa lupa dengan perkataan Umemiya yang kemarin. Tiba-tiba Suo dan Nirei tiba-tiba menyapa. Jelas kaget lah itu si Sakura. Kok kayak hantu aja gitu ya, tiba-tiba muncul gitu. Padahal Sakura sendiri loh yang melamun jadinya nggak sadar. Nah, ketika sampai di sekolah, Nirei begitu takut karena para siswa sedari tadi menatap terus ke arahnya. Dan ketika masuk ke kelas, ya, suasana langsung auto jadi ramai. Itu karena mereka semua penasaran ingin mendengar cerita detail tentang pertarungan melawan geng Sisi Toren. Langsung nunjuk lah itu sama si Suo. Langsung didorong lah itu si Nirei. Alhasil Nirei pasrah. Nirei-kun makaseta. Namun semuanya langsung terdiam ketika Sugera datang menghampiri. Ya, di sini Nirei memberitahu Sakura bahwa Sugera merupakan orang yang hebat setara dengan Suo dan Sugishita. Namun sayangnya kelakuannya agak lain. Sering latihan otot di kelas dan sering mengkonsumsi protein. Dan hal yang paling konyolnya, di sini Sugera selalu membahas perihal estetika. Jelas pada heran lah semuanya. Soalnya pada nggak paham apa itu estetika. Nah, disinilah Sugera menjelaskan bahwa estetika merupakan cerminan cara hidup seseorang. Seperti halnya Nirei yang memiliki estetika berupa buku catatannya perihal orang-orang yang kuat. Jelas di sini Sakura makin bete. Apaan nih orang? Tapi perlu diingat, Suo mengatakan meski Sugera agak konyol gitu ya, dia itu adalah orang yang kuat. Sontaklah Sugera mengajak semuanya untuk makan bersama, membahas cerita Sakura dan membahas soal estetika. Langsung pada bubarlah semuanya. Waduh. Tak berlangsung lama, tiba-tiba Sugishita datang dan langsung diajak makan bersama. Tapi malah dicuekin. Kacang. Alhasil yang akan berangkat makan bersama cuman mereka berempat. Singkat cerita, mereka berempat sudah berada di kafe langganan Sugera. Wanjir, ada foto Rey Mysterio bro. Nah, karena tempat ini konsepnya itu Smackdown gitu ya, makanan yang disediakan pun benar-benar tinggi protein. Nah, karena Sakura begitu sulit diajak bicara, Sugera langsung mengajaknya untuk berkelahi. Agar Sugera di sini bisa memahami alasan kenapa Sakura terobsesi ingin menjadi puncak di Boufurin. Jelas di sini Sakura jadi teringat perkataan Umemiya yang dimana gelut akan menjadi sebuah komunikasi agar saling memahami. Alhasil Sakura menerimanya. Tapi tak berlangsung lama datang teman sekelasnya bernama Kiryu, dan entah kenapa di sini Sakura langsung tersipu malu melihat Kiryu membawa Chiwi. Waduh. Sementara Nirei begitu senang bisa berkumpul dengan orang-orang yang kuat yang sedang ia selidiki. Nah, karena penasaran, Sakura bertanya seperti apa Kiryu. Sontaklah Nirei menjelaskan bahwa Kiryu merupakan alumni SMP Kana yang kaya raya dan terkenal. Dan rumor yang beredar sewaktu kelas 1 SMP, Kiryu menghajar berandalan kelas 3 seorang diri. Namun entah kenapa di sini Sakura begitu gosong hingga ngebul gitu ya, pengen informasi yang lebih.
Ya, di sini Suo paham bahwa Sakura sedang berusaha melupakan tentang hubungan Kiryu dengan Chiwi-nya, pacarnya atau bukan gitu ya. Tiba-tiba Sugera langsung ngomong sama si Kiryu bahwa Sakura penasaran. Jelas panik lah itu si Sakura dan merasa bete karena seperti sedang dipermalukan. Lantas Sugera langsung menghampiri Kiryu di mejanya sambil menggeprak meja. Jelas di sini Kiryu murka mengingatkan Sugera untuk jaga sikap jangan sampai menakuti Chiwi-nya. Itu karena suara yang keras seperti itu membuatnya takut dan parahnya Kiryu di sini menyebut Sugera tidak laku di mata Chiwi. Waduh. Ya dikira akan gelut gitu ya. Lah ini si Sugera malah langsung bersikap lembut. Waduh. Nah karena merasa nggak enak lantas Kiryu membawa Chiwi-nya keluar. Tapi tak berlangsung lama terdengar sebuah keributan. Nah ketika dicek ternyata Kiryu sedang dikepung para preman. Jelas pada heranlah semuanya, ada apa ini kok bisa jadi begini? Ternyata Chiwi yang dibawa Kiryu bukanlah Chiwi-nya, melainkan Chiwi yang ia selamatkan dari para preman-preman ini yang mencoba menggadabah si Chiwi. Dengan kata lain, para preman ini datang karena merasa tidak terima. Tiba-tiba Sugera begitu senang memuji Kiryu yang begitu keren, memiliki estetika melindungi para Chiwi. Wadaw. Nah, karena para preman merasa dicuekin, mereka langsung menyerang dan untungnya Sakura gercep langsung menendangnya dan mengatakan orang yang main kroyok adalah culun. Jelas makin panaslah suasananya. お前らみたいなやつちょっとすっきりしたやんさくら君俺たちは下がっていようかとっても強いから Nah, ketika memulai pertarungan, tiba-tiba Sugera tumbang hanya dengan sekali tonyok. Waduh, jelas betelah itu si Sakura karena ternyata Sugera sangatlah lemah. Tapi ketika si preman kembali menyerang, Sugera menangkap tinjunya dengan mudah dan menegaskan bahwa estetikanya itu yaitu membiarkan lawan menyerang duluan, dengan kata lain menghajar setelah dihajar. Anjay, ternyata pemain Smackdown teman-teman. Nah, ketika lanjut bertarung, Sakura makin bete kenapa dari tadi Kiryu melemparkan para preman ke arahnya. Dan lagi-lagi hal yang sama dilakukan. Makin bete lah itu si Sakura. Ada apa woi, jangan bercanda lah. Nah, di sini Suo yang memahami Kiryu langsung mengatakan bahwa Kiryu tidak perlu khawatir karena Suo akan menjaga si Chiwi. Alhasil, kini Kiryu mulai serius. Dan benar saja ketika Kiryu fokus ke depan, ada satu preman yang mengincar si Chiwi. Dan seperti biasa, Suo menunjukkan pukulan lemut dan mematikan. Ya, di sini Sakura kini mulai memahami situasinya. Lalu ketika ada orang yang menerjang Kiryu, sontak Sakura langsung menendang mereka dan menegaskan biar Sakura yang menghajar mereka semua. Jelas pada tepuk tangan lah mereka. Jelas jadi malu lah itu si Sakura, kok jadi lawak gitu ya. Padahal mau bertindak keren loh. Ya, singkat cerita, para preman sudah pada tumbang. Dan menurut Sakura, mereka yang kroco sangat cocok sebagai pemanasan, anjay. Tiba-tiba Sugera meminta Sakura untuk mengatakan kata-kata moto Bopurin. Nah, karena Sakura tidak tahu, Sugera mewakilinya, mengatakan dengan lantang, barang siapa yang membawa rasa sakit, kehancuran, dan niat jahat, Bopurin akan membersihkannya tanpa pengecualian. Ya, di sini Sakura baru ingat bahwa Acui pun pernah mengatakan hal yang sama pada saat kejadian sebelumnya. Sementara itu, Kiryu mengingatkan pada si preman, jika punya kekuatan, gunakanlah untuk hal yang benar, kelas. Nah, setelah para preman pada pergi, si Chiwi langsung berterima kasih karena berkat Bopurin dirinya kini merasa aman. Setelah si Chiwi pamit pergi, Kiryu dan kawan-kawan membicarakan soal pemilihan ketua kelas. Jelas di sini Sakura pelongo-pelongo, kagak ngerti soal begituan. Lantas agar semuanya makin akrab, Kiryu meminta nomor kontak Sakura. Nah, ketika dicek daftar kontak yang dimiliki Sakura gitu ya, semuanya langsung pada ketawa. Itu karena Sakura cuma memiliki satu kontak bernama Cuaca. Waduh. Nah, setelah itu Sakura nongkrong di kedai Kotoha dan langsung terkaget ketika Kotoha menyapanya. Jelas di sini Kotoha heran kenapa Sakura sekaget itu gitu. Nah, ketika mengambil handphone Sakura yang terjatuh, Kotoha kini sadar dan langsung menambahkan kontaknya ke handphone Sakura. Wadaw. Tiba-tiba Sakura mendapatkan chat di grup yang ramai sekali membahas pemilihan ketua kelas. Lantas Sakura mengetik ingin bertanya gitu ya apa maksudnya. Tapi Sakura kagak sempat mengetik karena chatnya itu terlalu ramai.
Alhasil Sakura langsung datang ke kelas sambil marah-marah, bertanya apa maksudnya pemilihan ketua kelas. Tak berlangsung lama ketua dan wakil ketua Tamon kelas 2 datang ke kelas. Mari kita perkenalkan dulu. Ketua kelas 2 ini bernama Enomoto Takeshi dan wakil ketua kelas bernama Kaji Ren dan Kusumi Yuto. Ya, di sini Suo menjelaskan bahwa mereka berdua akan memilih siapa yang akan menjadi ketua Tamon di kelas 1 ini. Lantas Takeshi bertanya siapa di sini yang bersedia menjadi ketua kelas. Sontaklah Suo angkat tangan, dikira mau mengajukan diri gitu ya. Tapi nyatanya malah menyarankan Sakura sebagai ketua kelas. Jelas heran lah itu si Sakura. Sakura-kun ga ii to omoimasu. Ya, di sini Sakura makin terkejut ketika Kiryu, Sugera, dan Nirei ikut mendukung Sakura menjadi ketua kelas. Sontaklah Sakura menunjuk Sugishita yang lebih cocok menjadi ketua. Jelas moh lah dia, dan Suo pun tahu karena Sugishita tidak tertarik menjadi ketua. Bukan hanya itu, anak-anak lain pun mendukung Sakura menjadi ketua. Itu karena sudah banyak hal yang dilakukan Sakura. Contohnya, menyelamatkan Kotoa, menyelamatkan anak SMP, bahkan mengalahkan Togame. Dengan kata lain, meski Sakura adalah orang luar, perlakuan Sakura sangat pantas menjadi ketua. Ditambah lagi, 3 orang terkuat di sini setuju dengan hal itu dan yang akan menjadi wakil ketua yaitu Suo dan Nirei. Ya, di sini Sakura bergumam di dalam hati bahwa ketua kelas sama saja sebagai puncak di dalam kelas. Namun ketika teringat perkataan Umemiya apa yang akan dilakukan ketika di puncak, Sakura masih bingung karena dirinya pribadi gitu ya, masih mengincar puncak hanya untuk mendapatkan pengakuan. Lebih jelasnya, Sakura merasa dirinya masih sama seperti Tomiyama. Dan di sini Sakura masih bingung kenapa mereka semua menunjuk dirinya sebagai ketua. Tiba-tiba Kaji marah-marah menyebut semua ini membuang waktu saja karena pada diem gitu ya. Padahal ketuanya sudah ditentukan gitu. Langsung dicabutlah itu headsetnya dan langsung jadi tenang. Loh Nah, di sini Kaji menjelaskan bahwa Sakura sudah ditentukan menjadi ketua atas pilihan para murid lainnya. Jika Sakura menolak, maka akan diberikan pada orang lain saja. Jelas di sini Sakura komplain kenapa wakil ketua seenaknya memutuskan Sakura menjadi ketua kelas ini. Jelas pada olahok lah semuanya. Itu karena ketua kelas 2 yang sebenarnya itu adalah Kaji Ren. Alhasil Sakura tidak bisa komplain dan sudah ditentukan bahwa Sakura lah yang akan menjadi ketua Tamon kelas 1. 文句はあるめ。気楽にやっていこうぜ。俺たちもいるんだし、しっかり協力すんで。って寝てるね。 Nah, sebagai wakil ketua, Nirei menyarankan untuk membuat grup obrolan. Dengan kata lain, seluruh murid kelas 1 ini harus saling memberikan nomor kontak masing-masing. Bahkan para ketua kelas juga akan memberikan kontak mereka. Jelas senang lah itu si Nirei, karena tidak menyangka gitu ya dirinya bisa dekat dengan orang-orang kuat di kelas 2. Nah, karena Sakura terlihat kebingungan harus melakukan apa sebagai ketua, Takeshi menyarankan Sakura untuk memimpin dengan benar orang-orang yang menjanjikan di kelas ini. Dan Sakura tidak perlu bingung, cukup lakukan saja apa yang harus dilakukan. Lantas, sebagai pelajaran awal, Sakura disarankan untuk ikut berpatroli bersama Kaji. Dan singkat cerita, Sakura, Suo, dan Nirei sudah berada di kota mengikuti langkah Kaji. Nah, di sini Nirei memberi info bahwa Kaji adalah orang yang temperamen, gampang marah dan gampang gelut, bahkan hampir sulit untuk dihentikan. Ya, intinya Nirei cuma mengingatkan Sakura untuk tidak selalu mempelototinya. Tiba-tiba ada nenek-nenek minta bantuan mencarikan Lisa yang hilang. Dan karena si nenek itu sangat sedih gitu ya, Kaji bersedia akan membantunya. Langsung menyuruh wakilnya untuk bertindak. Jelas heranlah itu si Sakura karena perlakuan Kaji nampak seperti melemparkan tanggung jawabnya. Dan ia sendiri malah tidak melakukan apa-apa. 丸投げですか。球長、リーダーなのか。絶対俺らで見つけるぞ。 Tiba-tiba Suo mengabarkan masalah ini di grup WA atas utusan sang ketua. Jelas malulah itu si Sakura, karena jika tidak ditanggapi dirinya bakalan makin malu gitu. Namun sungguh tidak disangka semua murid malah mendukung dan bersiap mencari anak yang hilang bernama Lisa dengan ciri-ciri memiliki pita merah. Tiba-tiba ada kucing loncat, dan sungguh tidak disangka kucing tersebut adalah Lisa yang hilang. Sontaklah Sakura langsung bergegas mengejar layaknya Spiderman. Lah ini yang lainnya malah menganggap Sakura kayak monyet. Waduh. Ya, di sini Sakura benar-benar berusaha mengejar si kucing. Namun ia berhenti mengejar ketika si kucing masuk ke dalam sungai. Dan di saat itulah Kaji meloncat menyelamatkan si kucing.
くすみたちは下で火事が上がるのを手伝え。 Singkat cerita, si kucing akhirnya selamat dan si nenek pun senang. Langsung berterima kasih pada Kaji yang rela masuk ke dalam sungai hingga kabulusan. Nah, di sini Sakura jadi teringat perkataan Umemiya yang pernah mengatakan bahwa dirinya yang menjadi puncak atas dukungan dari orang lain yang setuju dengan tujuannya. Lantas Sakura menghampiri Kaji lalu bertanya, apa yang kau inginkan setelah menjadi ketua? Dengan polosnya Kaji bilang tidak ada. Dan alasan kenapa Kaji menjadi ketua itu karena merupakan keinginan mereka semua. Dengan kata lain, Kaji sama seperti Sakura menjadi ketua karena dipilih dan dipercaya. Lantas ketika Sakura mengatakan tidak bisa diandalkan dan tidak ada gunanya menjadi ketua, Kaji sangat marah dan untungnya ia bisa meredam kemarahannya dengan permen loli. Dan setelah tenang, Kaji mengakui bahwa dirinya tidak sehebat Takeshi yang bisa mengumpulkan orang-orang, bahkan tidak sehebat Kusumi yang bisa berkomunikasi dengan baik. Maka dari itu Kaji selalu mengandalkan mereka berdua, tapi perlu diingat mereka juga mengandalkan Kaji. Dengan kata lain, tugas yang harus dilakukan Kaji hanyalah memenuhi harapan mereka. やりたいことがなくてもいいのか。答える。 Tiba-tiba Nirei datang memberikan dango. Dan ketika dimakan, Nirei sangat senang memuji ketangkasan Sakura yang kayak ninja. Waduh, tadi monyet, Spiderman, sekarang ninja. Dan ketika Nirei berkata bahwa Sakura bisa diandalkan, Sakura langsung terkejut. Bahkan sampai malu-malu bertanya apakah benar dirinya bisa diandalkan. 俺を頼ってる。もちろんだよ、さくらくん。 Singkat cerita, esok harinya Sakura datang ke kedai Kotoha sambil menggendong si nenek. Tapi yang anehnya di sini Sakura nampak pucat kayak zombie. Ya, di sini Sakura malu kalau cerita sama Kotoha bahwa sebenarnya semalaman ia bergadang gak bisa tidur karena memikirkan perkataan Kaji. Tapi tiba-tiba Sakura kaget ketika Kotoha membicarakan soal pemilihan ketua. Ya, dari ekspresinya itu Kotoha sudah membaca bahwa Sakura lah yang telah terpilih menjadi ketua. Nah, disinilah Sakura curhat bahwa dirinya masih bingung harus melakukan apa ketika menjadi ketua. Kotoha bilang cukup lakukan apa saja yang kau bisa. Tapi Kotoha mendadak bete ketika Sakura mengatakan bahwa Kotoha tidak ada hubungannya dan tidak pernah memanggil nama. Jadi gini bro, si Sakura ini selalu bilang kamu pada siapapun. Sontaklah Kotoha menyindir, masa ketua tidak tahu nama sama wajah anggotanya sih? Nah, disinilah Kotoha menyarankan untuk mencoba mengingat nama mereka terlebih dahulu. Itu karena dengan menyebut nama seakan-akan membuktikan bahwa Sakura melihat mereka. Jelas di sini Sakura baru sadar bahwa selama ini ia tidak pernah memanggil nama siapapun. Lantas Kotoha meminta Sakura untuk memanggil namanya. Jelas Sakura merasa malu tak sanggup melakukan itu dan langsung kabur. Ya, di sini Kotoha sadar bahwa Sakura orangnya sangat pemalu dan Sakura itu masih ketakutan menjalin hubungan dengan orang lain. Singkat cerita, ketika di sekolah, Nirei dimintai untuk memperkenalkan nama-nama murid di kelas ini. Tapi lama-kelamaan Sakura malah pusing karena namanya itu banyak banget bro, alias susah diingat gitu. Tiba-tiba Kiryu dan Sugera minta dipanggil nama. Jelas marahlah itu si Sakura alias malu. Nah, murid yang terakhir namanya itu Anjay. Namun ada yang aneh di sini. Kenapa Anjay terluka dan kenapa ia bersikap dingin tidak seperti biasanya? Tapi tiba-tiba Umemiya memberi pesan lewat speaker untuk segera berkumpul di atap gedung bagi para ketua kelas. Dan singkat cerita, setelah sampai di atap, Nirei heran kok ada Suishita di sini lagi nyebor tanaman. Nah, di sini Takeshi memberitahu bahwa para ketua kelas 2 di sini rata-rata memang terusan dari ketua kelas 1 dan ada juga orang yang sudah punya nama sejak SMP. Tapi di sini Sakura begitu bete karena begitu sulitnya gitu ya mengingat nama yang terlalu banyak. Sontaklah Nirei menegaskan bahwa Sakura tidak perlu khawatir karena Nirei di sini akan bertugas sebagai pendata. Lebih jelasnya, Nirei akan mengingat wajah dan nama mereka demi membantu Sakura. Lebih jelasnya lagi, Nirei tahu bahwa dirinya tidak bisa bertarung. Maka dari itu Nirei akan melakukan apapun yang ia bisa agar bisa diandalkan oleh Sakura sebagai wakil ketua. Nah, karena Suo pandai berbicara dan pandai meyakinkan orang lain, Suo akan menjadi negosiator bagi Sakura. Boleh juga tuh. Nah, disinilah Sakura mulai sadar bahwa semuanya telah melakukan secara maksimal. Maka dari itu, Sakura juga akan melakukan apapun sebisa mungkin secara maksimal dan akan saling mengandalkan. Lalu tak berlangsung lama muncul rombongan Umemiya dan di sini Sakura terheran kenapa semuanya langsung bersiap dan Nirei di sini terlihat ngaderek-dek si gedeg. Ternyata mereka itu merupakan keempat raja SMA Pyurin dan para wakil-wakilnya.
Ya, karena Sakura tidak tahu, Nirai menyebutkan nama mereka satu persatu, yang dimana orang berkerudung ini merupakan ketua Jojo bernama Momose. Orang yang berkacamata ini ketua Komoku bernama Mizuki. Dan yang cewek ini ketua Jikoku bernama Subakino. Satu lagi si Acuy ketua Tamon, kalian sudah tahu lah kalau dia mah. Nah, disinilah Umemiya memperkenalkan para ketua kelas pada para raja Bopurin. Dan hal yang paling penting di sini, Umemiya ingin memberitahu pada semuanya bahwa ia telah berhasil menanam bibit tahun ini. Dengan kata lain, nanti semua murid akan bisa makan banyak sayuran. Jelas pada bete lah semuanya, terutama si Acuy. Namun mereka sudah biasa karena Umemiya emang agak lain sudah sejak lama. Nah, karena Acuy komplain mulu gitu ya, barulah dimulai acara penyambutan ketua kelas baru. Dan sungguh tidak disangka, sebagai puncak Bopurin, Umemiya tidak merasa jadi yang teratas. Malahan ia memohon sambil membungkuk meminta untuk saling mengandalkan. Jelas di sini Sakura terheran dan agak malu gitu ya, kenapa Umemiya nyengir pada Sakura. Setelah itu Umemiya menyuruh semuanya untuk saling menyapa agar saling mengenal. Tiba-tiba Sakura marah karena ditepak punggungnya berkali-kali gitu ya. Ya, ternyata orang ini pernah bertemu dengan Sakura sebelumnya, bernama Matsumoto Yodai, alias wakilnya Acuy, dan yang satunya lagi bernama Yanagida Ijien. Tapi di sini Sakura dan Nirai kesal karena cara bicaranya Yanagi itu gegere nyemang gitu bro. Nah, tak lama kemudian Umemiya datang menyapa, memberi semangat pada Sakura, Nirai, dan Suo, dan mengingatkan untuk jangan sungkan mengandalkan para senior. Lantas Umemiya meminta Kaji untuk membimbing dan mengajarkan apa yang pernah diajarkan untuk para junior. Tapi ini si Kaji malah bicara sama Sakura untuk belajar sendiri soal dasar-dasarnya. Dan Kaji bukanlah bapaknya juga bukan kakaknya. Jelas dikomplain lah dia. Nah, setelah itu ketika kembali ke kelas semuanya pada kepo ingin tahu pertemuan yang tadi. Nirai cerita bahwa dirinya bisa melihat secara langsung para raja di Bopurin. Dan karena di hari ini tidak ada tugas patroli, Sugera berencana mengajak semuanya ke Muscle Power. Tapi tiba-tiba ada 3 orang mencurigakan sedang lewat. Jelas di sini Sakura menanyakan apa keperluan mereka datang ke kota ini. Dan anehnya, mereka tertawa sambil menjawab bahwa mereka sedang mencari kalian, tapi orangnya tidak ada di sini. Dan setelah itu mereka pergi begitu saja. Ya, di sini Suo tahu bahwa atribut yang mereka pakai merupakan geng berbahaya terkenal buruk disebut geng Kill. Tiba-tiba ada ibu-ibu berteriak histeris. Dan ketika dicek, ternyata Anjay pingsan dalam keadaan babak belur. Nah, setelah beberapa saat, akhirnya Anjay tersadar dan langsung diinterogasi di kedai si ibu yang menemukannya. Nah, di sini Anjay bercerita bahwa dirinya dikejar seekor anjing. Jelas di sini Sakura nggak percaya karena Anjay sangat ketahuan sedang berbohong. Lantas Anjay pamit pulang duluan. Tapi sejenak Anjay langsung panik ketika Sakura mengatakan geng Kill. Dan Anjay di sini mencoba mengalihkan pembicaraan dan langsung pergi begitu saja. Ya, di sini Suo berpendapat bahwa para geng Kill yang tadi berkaitan dengan masalah Anjay. Nirai pun sadar bahwa Anjay sedang dalam masalah, maka dari itu Nirai menyarankan Sakura untuk bergegas menolongnya. Namun Sakura tidak bisa asal menolongnya, itu karena setiap orang memiliki masalah yang harus dirahasiakan. Dengan kata lain, Anjay berusaha menyembunyikan atas pertimbangan dirinya sendiri. Tapi Nirai tetap kekeh bahwa Anjay merupakan teman sekelas. Sejenak Sakura teringat Umemiya dan langsung pamit pergi pulang duluan. Sementara itu di sebuah taman kita diperlihatkan Anjay yang sedang berbicara dengan seorang cewek. Di sini Anjay terlihat sangat frustasi mengatakan nama Nagato yang tidak bisa ia bawa pulang. Dan jika begitu terus, Nagato sudah pasti tidak bisa diselamatkan dari geng berbahaya. Dan di sini Anjay tidak mungkin meminta bantuan pada Bopurin itu karena Bopurin adalah pelindung kota, bukan untuk mengurusi urusan pribadi Anjay. Bahkan di sini Anjay tidak akan melibatkan siapapun termasuk si cewek ini. Nah, setelah Anjay pergi, Sakura langsung datang menghampiri si Ciwi, meminta si Ciwi untuk menjelaskan secara detail masalah yang dialami Anjay. Ya, awalnya si Ciwi nggak mau nyerita, namun setelah mengetahui bahwa Sakura adalah ketua kelas Tamon, si Ciwi akhirnya bercerita apa yang terjadi sebenarnya pada Anjay. Ternyata si Ciwi ini merupakan teman semasa kecil Anjay dan juga memiliki teman satunya lagi, yaitu Nagato.
Ya, Nagato ini merupakan orang yang pendiam dan baik, tidak seperti Anjay dan si Chiwi yang suka nakal. Nah, ketika beranjak SMA, mereka bertiga berpisah alias memasuki sekolah yang berbeda. Namun meski begitu, ketiganya sering janjian bertemu di taman ini. Namun akhir-akhir ini, Nagato tidak pernah datang dan parahnya Anjay datang ke sini dalam keadaan terluka. Ya, awalnya si Chiwi biasa-biasa saja karena sudah biasa melihat Anjay habis berkelahi. Tapi di sini Anjay bercerita bahwa dirinya habis menangkap Jambret dari geng Kill. Dan sungguh tidak disangka Jambret itu adalah Nagato. Di ketika itu Anjay berjanji akan menyelamatkan Nagato karena ia tahu pasti Nagato sedang kesulitan. Karena setahunya Nagato adalah orang yang baik. Namun apa yang terjadi ketika datang kembali, Anjay terluka parah dan di situ Anjay tidak cerita apapun, hanya mengatakan bahwa geng itu sangat berbahaya. Bahkan Anjay tidak mau si Chiwi ikut terlibat, bahkan tidak mau melibatkan Boppurin. Biarkan Anjay yang mengurusinya sendiri. Tapi di sini Sakura jadi kaget ketika melihat si Chiwi tiba-tiba menangis. Nah, ketika teringat perkataan Kotoha, dengan berat hati Sakura menegaskan biar abang yang mengurusi masalah ini, Anjay. Nah, karena kelakuan Sakura sangat lucu, si Chiwi jadi ketawa dan jadi lapar. Sontaklah Sakura tidak mau membagi kuenya gitu ya. Jelas heran lah itu si Chiwi, padahal dia nggak minta loh. Singkat cerita, esok harinya ketika masuk ke kelas, Anjay masih saja tetap berbohong pada seluruh teman-temannya bahwa ia telah diserang beruang. Waduh, kemarin anjing, sekarang beruang. Tapi tiba-tiba ada senior datang ke kelas memberikan surat titipan dari seseorang. Si senior tidak tahu namanya. Pokoknya mah orang itu memakai jaket kerudung meminta untuk diberikan pada Anjay. Jelas di sini Anjay terkejut karena pastinya itu dari geng Kill. Lalu ketika melihat foto di dalamnya, Anjay langsung bergegas. Sontaklah Sakura langsung mengikutinya. Nah, setelah terkejar, Sakura menegaskan bahwa dirinya sudah mendengar masalah Anjay dari si Chiwi. Langsung direbutlah itu fotonya. Dan ternyata foto itu merupakan foto Nagato yang sedang dihajar hingga babak belur. Lantas di sini Sakura meminta Anjay untuk menceritakan semuanya secara detail. Alhasil Anjay bercerita bahwa waktu kemarin ketika ada Jambret, Anjay menangkapnya. Dan ternyata itu adalah Nagato. Dan Nagato pergi kabur meninggalkan dompet yang ia curi. Nah, karena penasaran, esok harinya Anjay pergi ke markas geng Kill. Dan sungguh tidak disangka terlihat Nagato sedang dihajar habis-habisan karena tidak memberikan uang setoran. Di saat itulah Anjay berusaha menolong Nagato. Namun sungguh alangkah terkejutnya Anjay, Nagato malah memihak pada geng Kill, bahkan rela menghajar Anjay dengan balok. Ya, untungnya Anjay berhasil kabur dan pingsan di sebuah gang. Nah, di sini Anjay masih belum tahu kenapa Nagato berbuat seperti itu. Namun di sini Anjay sangat yakin bahwa semua yang dilakukannya itu bukan atas keinginannya sendiri. Karena Anjay tahu bahwa Nagato adalah orang yang baik dan hal yang paling penting, Nagato terlihat sedang menangis. Maka dari itu Anjay sangat yakin bahwa Nagato sedang tersiksa dan Anjay akan segera menyeretnya keluar dari geng tersebut. Nah, ketika Sakura mengajak Anjay untuk segera bergegas menyelamatkan dia, Anjay melarangnya karena semua ini tidak ada urusan dengan Sakura ataupun Boppurin. Lantas Sakura menegaskan bahwa ia tidak berniat membawa nama Boppurin. Semua ini dilakukan karena Sakura sudah berjanji pada si Chiwi. Dengan kata lain, Sakura sudah terlibat dengan masalah ini dan Sakura akan mengurusnya. Lalu tak lama kemudian orang-orang kuat di kelas Tamon pada turun siap untuk membantu. Dan karena Anjay merasa nggak enak dengan Boppurin, mereka semua menegaskan bahwa kami datang ke sini bukan sebagai Boppurin, melainkan sebagai teman sekelas. Alhasil Anjay tidak punya alasan untuk melarang. Lalu tak lama kemudian Sugishita turun dan siap membantu meski baru bangun tidur. Sementara itu para kelas 2 terkejut melihat rombongan kelas 1 yang entah mau kemana. Dan kenyataannya Sakura dan kawan-kawan akan menyerang geng Kill. Tamat ending yang sangat membagongkan. Woi, apaan ini woi? Ini terlalu nanggung loh. Masa sampai sini doang? Duh, kecewa badai iya mah. Tapi nggak apa-apa lah, harus tunggu lagi tahun depan. Nah, pesan apa sih yang kalian dapat dari anime ini? Jujur saja bro, gue dapat banyak pesan yang mengena di anime ini. Tapi ada rumor katanya anime ini mendukung kaum-kaum pelangi. Jadi gue takutnya ketika berpendapat tentang pesan moralnya gitu ya, malah dianggap kaum pelangi gitu bro. Kan bangke jadinya bro.
Nah, gue coba tonton ulang apanya yang bagian pelangi. Dan setelah gue tonton ulang, gue rasa normal-normal saja gitu ya. Tapi emang agak terganggu sih dengan efek pipi merah merona yang selalu muncul gitu ya. Kalau malu-malu tuh wajar bro. Kadang gue juga suka malu sama temen, tapi nggak sampai pipi merah juga sih. Nah, kalau pada saat scene adegan masa lalunya Tomiyama dan Togame, itu baru terganggu soalnya agak lebay gitu ya. Tapi nggak kelihatan pelanginya sih. Apa mungkin karena pegang pipinya ya? Kayaknya itu deh. Tapi bro, karena pikiran gue positif, ya lempeng-lempeng aja gitu ya, nggak ada masalah. Apalagi pas di akhir-akhir episode ya, ini keren banget loh. Ya intinya gue di sini cuma ngambil positifnya saja ya bro. Nah, anime ini mencoba mengingatkan pada kalian yang suka gelut atau tawuran gitu ya, untuk lebih bijak dalam bertindak. Sebenarnya tindakan tawuran atau gelut sangat merugikan siapapun. Dan anime ini seperti mengisyaratkan untuk melakukan hal yang lebih baik, contohnya bopurin. Kalian tahu kan, geng apapun yang ada di wilayah kalian sudah pasti dibenci oleh masyarakat. Dan anime ini mencontohkan sebuah geng yang dicintai masyarakat bro. Sebenarnya banyak hal lainnya juga bro. Anime ini seolah-olah mengingatkan kita untuk menggunakan kekuatan atau kekuasaan kita terhadap hal yang benar. Jika kalian merasa kuat, gunakanlah untuk membantu atau menolong orang yang lebih lemah. Itu karena orang yang merasa kuat menindas orang yang lemah disebut culun. Dulu ya, gue pernah bilang orang yang sosokan jagoan menindas orang-orang cupu, itu tuh kroco yang numpang nama bro. Ya begitulah. Intinya kita harus selalu mengambil positifnya dari film apapun. Yang jeleknya buang aja jauh-jauh. Oh iya bro, satu lagi. Gue kagum banget loh semua perkataan dan tindakan si Umemiya. Keren banget loh. Bang, lu suka Umemiya bang? Ntar lu dibilang pelangi bang. Hah? Gue kan cuman kagum bukan cinta bangke lah. Umemiya keren loh. Salahnya di mana? Kalau ada action figurnya gue mau beli lah. Jangan bang, nanti dibilang pelangi bang. Aduh ribet lu. Ya udah gue mau beli Barbie aja. Atau gue mau beli action figure cewek yang melonnya gede. Puas lu. Udah malas.